Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkini berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan informasi berkenaan dengan berkas yang harus disiapkan saat daftar ulang offline atau saat daftar ulang di sekolah yang menerima ya. Informasi ini cukup penting untuk bisa kalian pahami karena berkas-berkas ini bisa dipersiapkan lebih awal ya. Karena ada yang mungkin harus kalian pastikan adanya karena mungkin masih dalam proses penyiapan ya. Oleh karena itu, perhatikan beberapa berkas berikut ya. Jadi berkas daftar ulang offline ini nanti harus dibawa datang langsung ke sekolah yang menerima ya. Jadi bisa di SMK atau di SMA negeri yang menerima kalian pada jalur PPDB dan waktunya di jam kerja. Kalau jam kerja di sekolah ya biasanya sekitar jam 7.30 mungkin ya sampai jam 15.00. Dan ini waktunya adalah tanggal 21 sampai 30 Juni 2021. Berkas-berkas tersebut yang pertama adalah bukti pendaftaran dan bukti penerimaan ya. Ini sekaligus mengingatkan buat kalian yang sejauh ini mungkin ya belum mencetak bukti pendaftaran ataupun bukti penerimaan ya. Ini mumpung website di www.ppdbjatim.net masih terbuka ya. Pastikan untuk paling tidak kalau tidak mencetak itu bisa menyimpan dalam file PDF ya. Jadi save as di file PDF. Kalau kalian kesulitan, silahkan nanti simak tutorial berkenaan bagaimana mencetak atau menyimpan bukti pendaftaran dan bukti penerimaan. Artinya nanti ketika kalian daftar ulang ke sekolah, maka bukti ini harus kalian print out ya. Bukti pendaftaran maupun bukti penerimaannya. Kemudian berkas yang kedua adalah surat keterangan lulus atau ijazah asli ya. Jadi kalau sekiranya nanti sebelum tanggal 21 Juni itu ijazah sudah ada ya, maka kalian perlu dan wajib menunjukkan ijazah asli ini. Tapi kalau ijazah asli ini belum turun, maka nanti sebagai penggantinya adalah surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal. Berarti di sini di SMP atau MTS di mana kalian bersekolah ya. Oleh karena itu, maka perlu kiranya kalian untuk bisa menanyakan ke sekolah di mana sekolah asal kalian ya. Kapan kira-kira surat keterangan lulus ini bisa diambil? Mestinya sebelum tanggal 21. Ini sebagai bukti bahwa kalian memang sudah dinyatakan lulus di sekolah tersebut sebelum ijazah itu ada ya. Nah, ini perlu kalian komunikasikan ke sekolah dan tentunya ini bisa dipakai nanti sebagai pengganti ijazah yang belum turun. Dan ini yang asli nanti yang harus dibawa. Kemudian yang ketiga adalah kartu keluarga asli yang usianya paling tidak 1 tahun ya. Ini untuk dibawa dan pastikan bahwa kartu keluarga itu ada nama kalian di dalamnya ya. Nah, jadi kalau tidak ada namanya ya itu tidak bisa nanti ya. Jadi pastikan kartu keluarga asli nanti dibawa dan itu termaktub ada di identitas kalian di situ. Kemudian yang keempat adalah dokumen penunjang lainnya ya. Kenapa dikatakan dokumen penunjang lainnya? Karena mungkin antar satu dan yang lain itu bisa sama, bisa jadi berbeda ya. Sebagai contoh dokumen penunjang itu adalah surat keterangan sehat. Nah, ini diperuntukkan bagi kalian yang mendaftar di SMK yang jurusannya mempersyaratkan untuk mengupload waktu itu atau memverifikasi surat keterangan sehat.
ya, baik itu berkenaan dengan buta warna dan tinggi badan. Kemudian yang kedua, surat keterangan domisili. Ya, ini tentu bagi kalian yang waktu mengambil PIN tidak menggunakan kartu keluarga, tapi menggunakan surat keterangan domisili. Nah, maka nanti surat keterangan domisili ini harus kalian sertakan dan dibawa ya, tentu yang asli. Kemudian sertifikat juara dari suatu perlombaan atau penghargaan. Ini bagi kalian yang jalurnya adalah jalur perlombaan ya. Nah, tentu ini sertifikat aslinya perlu kalian bawa ya. Kemudian surat tugas orang tua. Ini mungkin berkaitan dengan kalian yang melalui pendaftaran jalur perpindahan orang tua atau mungkin anak guru ya. Maka surat tugas ini perlu disertakan. Tentu surat tugas yang asli nanti ditunjukkan ya. Kemudian bisa jadi yang perlu dipersiapkan yang kalian mengambil jalur afirmasi, yaitu surat keterangan tidak mampu ya. Mungkin jenisnya macam-macam ya. Silahkan nanti ini juga perlu dipersiapkan. Dan lain-lain yang sekiranya itu berkas yang pernah kalian upload dan diminta, itu perlu kalian bawa. Oke, sekali lagi berkas-berkas ini mumpung waktunya masih cukup bagi kalian yang sudah diterima di SMA atau di SMK negeri, baik dari tahap yang pertama, kedua, ketiga, keempat ataupun kelima, berkas-berkas ini perlu kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya agar nanti pada saatnya daftar ulang tidak menjadi masalah ya. Pastikan kalian tidak melakukan tindak kecurangan atau hal yang lain yang itu tentunya melanggar hukum ya. Pastikan bahwa dokumen-dokumen itu merupakan dokumen-dokumen yang asli dan memang kalian miliki ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.